Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Mas Prawoto, Mas Nanang, dan semua teman-teman yang hadir di Google Meet hari ini. Oke, Mas Prawoto, terima kasih banyak teman-teman. Jadi yang kita lihat di layar itu adalah sedikit bagian dari manuskrip Bojonegoro ya. Jadi di Bojonegoro itu cukup amat banyak sekali manuskrip peninggalan leluhur kita. Nah, ini adalah ketika kami mengevakuasi sebuah peti di Padangan. Yang peti itu bertarikh tahun 1820-an ya. Artinya kalau kita hitung sampai sekarang mungkin 200-an tahun yang lalu atau 2 abad yang lalu. Di dalamnya ada cukup banyak sekali catatan-catatan dari orang-orang terdahulu. Bukan sekedar catatan yang seperti kita pahami seperti saat ini, tetapi mayoritas catatan membahas banyak hal. Di situ ada banyak tentang keilmuan tentu saja ya. Yang paling banyak keilmuan, ada bidang antropologi berupa catatan tentang masyarakat di waktu itu, cara hidup masyarakat di waktu itu. Ada catatan tentang kesehatan, terus catatan tentang istilahnya itu catatan tentang tarikh atau ketokohan orang-orang di zaman waktu itu. Di antara manuskrip-manuskrip yang sempat kami temukan dan sempat kami pelajari itu, saya secara pribadi memberdayakan atau istilahnya itu mengulas secara khusus di bagian ketokohan. Ketokohan itu maksudnya tokoh-tokoh zaman dahulu, dan itu saya tulis di dalam sebuah buku berjudul Tarikh Padangan. Itu hanya bagian sangat kecil dari apa yang kami temukan begitu. Ada sekitar 3 simpul penemuan, gitu, 3 simpul penemuan manuskrip yang sempat kami temukan, dan mayoritas manuskrip itu ditulis pada periode tahun 1820 Masehi atau 5 tahun sebelum Perang Diponegoro. Artinya kita pernah mengalami sebuah masa yang sangat damai, yang mana kedamaian itu memacu produktivitas penulis begitu. Dan itu ada di Bojonegoro. Makanya saya pijakan ketika saya menulis Tarikh Padangan adalah untuk menjadi kritik terhadap catatannya Chambers itu ya, tentang Bojonegoro yang miskin itu. Saya sangat tidak setuju karena di abad-abad sebelumnya kita pernah mengalami kejayaan ekonomi, yang mana dari dampak jayanya ekonomi itu melahirkan banyak sekali penulis yang produktif begitu. Dan itu di Bojonegoro, tidak di tempat lain, tapi di Bojonegoro.
banyaknya tema-tema yang ada di manuskrip-manuskrip tadi itu memang belum sempat kami tulis atau kami ulas secara keseluruhan, dan itu hanya bagian kecil, yaitu ketokohan saja gitu. Artinya masih ada banyak sekali bidang-bidang di dalam manuskrip itu yang belum sempat kami ulas secara khusus begitu. Yang menarik adalah mayoritas catatan yang kami temukan itu menggunakan beberapa bahan kertas ya. Itu daluang itu kertas abad 19 Masehi yang masih masih berbau kayu, dan masih teksturnya itu masih terlihat kayu begitu. Artinya betapa masyarakat Bojonegoro waktu itu sangat berperadaban sekali di abad 19 Masehi. Di mana itu sebelum perang Diponegoro mulai. Sebelum perang Diponegoro mulai, kita sudah sangat berperadaban, kita sudah sangat punya hubungan internasional. Nah, di antara kitab-kitab atau bagian-bagian manuskrip yang akan ditampilkan Mas Prawoto nanti, itu ada beberapa bukti betapa kita itu sudah punya hubungan internasional sejak lama begitu. Dan itu istilahnya menunjukkan betapa Bojonegoro tidak seperti yang dikatakan Chambers atau siapa ya istilahnya yang pernah menulis Bojonegoro miskin gitu. Saya sangat tidak setuju. Oh ya, Chambers atau siapa itu? Yang Bojonegoro tahun 1940 itu. Artinya betapa sesungguhnya kita itu sudah keren sejak lama gitu, tapi karena memang belum begitu diulas saja gitu ya. Beberapa ini misalnya ada tentang catatan yang tadi Mas, nah ini ya teman-teman, kalau kita lihat ini waktu saya bersih-bersih lemari, bersih-bersih kitab itu tadi, saya menemukan satu lembar kecil yang jatuh, terus saya baca, ternyata ini kan tentang catatan ketika Mbah Klothok atau Mbah Abdurrahman Klothok, Sidi Abdurrahman Klothok itu atau Sidi Abdurrahman itu sedang melakukan perjalanan di Palestina. Ini kan kalau kita baca itu kan Baitul Muqaddas. Wa qatam wa sahibul kitab wan Haji Abdurrahman fil biladil Jipang Padangan. Artinya beliau memperkenalkan sebagai yang memiliki kitab ini atau yang memiliki lembaran ini adalah beliau gitu. Wafid dari pesantren Klothok. Dari pesantren Klothok begitu. Beliau cerita kayak gitu. Tama wal kitabul kitab fil biladil Arab. Dan ini telah diselesaikan atau telah selesai begitu. Di sebuah negeri Arab. Wa fil yaumil khamsi wa fi syahri Selo. Nah ini beberapa catatan itu menariknya karena beliau selalu mencampur bahasa Arab dengan bahasa Jawa gitu. Wa fi syahri Selo ini sesuatu yang sangat unik dan khas gitu ya. Di beberapa catatan saya selalu menemukan beliau mencampur istilahnya mencampur kata. Wafil yaumil Jumat atau Khamis ini wafi syahri Selo tanggal peng 10. Nah, beliau selalu kayak gitu. Artinya ini menunjukkan betapa sesungguhnya kearifan lokal tidak pernah hilang. Sementara keilmuan selalu datang begitu. Artinya saya melihat betapa orang-orang terdahulu sudah menerapkan konsep menerima sesuatu yang baik, tetapi juga mempertahankan sesuatu yang baik begitu. Ini terus Sanahza ini beliau juga mencatat banyak sekali tahun, misalnya ada tahun Dal, tahun Za, tahun apa itu beliau catat juga mungkin untuk memudahkan pembaca begitu. Sanahza itu tahun Za, Hijratun Nabi gitu ya. Terus sudah ada angka 12, awalnya saya baca 1275 awalnya. Ternyata beliau kayak oh salah, kamu salah. Ini sore waconan maneh kayak gitu. Akhirnya saya baca lagi 1270 benar, artinya itu 1270. Itu ditulis tahun 1270 Hijriah.
1270 gitu ya bacanya, tidak 1275, karena ternyata di beberapa catatan beliau kalau nulis angka 0 itu seperti 5. Nah, kayak ini, nah ini Mas yang tadi lagi Mas, lagi yang tadi yang lagi. Nah, ini misalnya teman-teman. Ini adalah kolofon, istilahnya itu kolofon atau bagian akhir dari kitab Fathul Mu'in. Nah, ini ada banyak sekali keterangan menarik. Di sini yang paling akhir itu beliau memberitahu wasaqibul kitab Fathul Mu'in Tuan Haji Abdurrahman fi Darinur. Nah, ini di sini beliau memberitahu bahwa yang punya kitab ini namanya Tuan Haji Abdurrahman fi Darinur. Fi Darinur ini nisbat, istilahnya nisbat beliau berada. Di sini pula kita bisa melihat ada simpul intelektual. Jadi beliau ini membaca kayak gini. Kalau kita baca kayak gini, apa ini ya? Beliau menyebut bahwa kitab ini ditulis di Kedung Kluweh. Kedung Kluweh itu sebuah tempat di Blora gitu. Watuk Tabal. Ini apa gak kelihatan ini? Wafi Biladil Jipang, Kapadangan, Kampung Pekuncen. Beliau mengakhiri penulisan kitab ini itu di sebuah kampung bernama Kedung Pakuncen. Tetapi nulis awalnya itu beliau di Watuk Tabal fi Biladil Blora. Nah ini Blora, fi Biladil Blora wa fi Dar Kedung Kluweh. Di Blora itu ada sebuah nama desa namanya Kedung Kluweh, tapi hilang sekarang. Beberapa tahun lalu sempat saya cari dan alhamdulillah ketemu. Di Kedung Kluweh itu semacam dulu punya poros keilmuan yang berhubungan dengan sanad Padangan melalui Mbah Abdurrahman Koto ini. Di catatan lain, saya menemukan Mbah Kloto mencatat nama-nama kolega dan santri-santrinya yang ada di Kedung Kluweh. Nah, catatan itu masih utuh. Kemarin sempat saya kasihkan ke teman-teman Blora untuk dicari begitu. Artinya apa? Di tahun ini kita lihat 1237 ya. 1237 ini adalah tahun berapa ya? 1237 Hijriah itu mungkin 1821 Masehi atau kalau nggak salah ya. 1821 atau 1822 atau 1820 Masehi. Kitab ini telah dijadikan sebuah tempat sebagai bahan diskusi. Kita bayangkan sekarang kita Fathul Mu'in gitu ya. Fathul Mu'in itu dijadikan bahan diskusi oleh beliau dengan teman-temannya di tahun 1820 Masehi atau 1821 Masehi. Artinya 200 tahun yang lalu itu sudah ada simpul diskusi, sudah ada kelompok intelektual yang memperbincangkan banyak kaidah keilmuan. Nah, inilah yang menarik menurut saya karena kita bisa membayangkan betapa itu adalah zaman ketika Pangeran Diponegoro belum perang, tapi menuju perang gitu. Ini menjadi motivasi kita saat ini. Kenapa kita harus harus ada komunitas membaca, komunitas literasi, karena itu punya sanad yang musalsal. Di Bojonegoro, komunitas membaca itu punya sanad musalsal yang tidak pernah putus. Artinya sampai dulu pun sudah kayak gini. Masyarakat Bojonegoro asline masyarakat Bojonegoro itu masyarakat yang intelektual. Artinya mereka adalah masyarakat yang suka membaca, menulis, dan bahkan meninggalkan legasi keilmuan. Itu masyarakat Bojonegoro asli gitu. Orang-orang Bojonegoro itu seperti itu. Nah, hanya karena sebuah buku yang ditulis Pembers atau siapa tadi ya, itu kita kan kayaknya kita di Bojonegoro miskin terus gitu. Kita di Bojonegoro sengsara gitu kan. Artinya bagaimana sebuah kesengsaraan bisa membuat orang bisa menulis, itu sesuatu yang sangat mustahil bagi saya. Dengan banyaknya manuskrip yang kami temukan, itu menunjukkan sebuah masa di mana Bojonegoro pernah mengalami kedamaian, mengalami peningkatan ekonomi yang sangat luar biasa. Karena begini teman-teman, beliau pernah cerita kalau di dalam salah satu catatannya, untuk membeli gelondongan kitab kosong. Ini kan kayak semacam gelondongan kitab dari kayu yang dideplok gitu ya. Kalau kita lihat dari dekat itu masih ada tersisa kayak kasar-kasar gitu. Itu belinya mahal sekali dan itu harus pembelinya di Arab gitu.
Beliau membeli di Arab dan konon sampai menjual sapi. Dan untuk melakukan itu butuh biaya yang sangat besar gitu ya. Artinya ketika masyarakat Bojonegoro bisa melakukan itu sudah menjadi bukti yang tidak bisa dibantah bahwa Bojonegoro itu orangnya sejahtera pada abad 19 Masehi. Nah, itu hipotesa awal saya ketika saya menulis seperti itu. Karena tidak mungkin sebuah kesengsaraan itu bisa membuat orang untuk produktif secara rasional ya. Kalau secara goibiah mungkin kita nggak tahu, tapi saya lebih mengedepankan konsep rasional begitu. Artinya orang-orang dulu itu sejahtera banget melalui pertanian dan pemanfaatan sumber daya sungai. Jadi pesantren Klotok yang ada di manuskrip ini itu adalah sebuah tempat yang berada di dekat sungai, yang mana sungai waktu itu sebagai apa istilahnya ya, kayak lintasan utama atau arterinya sebuah ekonomi bisnis dari hulu dan hilir. Dan ini menjadikan Bojonegoro itu sebenarnya punya peran yang tidak tergantikan karena dia berada di tengah antara hulu dan hilir. Jadi istilahnya Bojonegoro mampu mengendalikan kesejahteraan orang yang ada di hilir dan mampu mengendalikan kesejahteraan masyarakat yang ada di hulu. Nah, karena posisinya di tengah inilah saya pernah berusaha mencari sebuah konfirmasi dari, saya ingat sekali saya mencari konfirmasi dari Delver waktu itu. Saya utek-utek perpustakaan Delver itu menemukan sebuah catatan dari orang Belanda di tahun yang sama. Jadi Mbah Klotok ini nulis antara tahun 1820 sampai 1850. Nah, ada seorang Belanda namanya, saya lupa, kalau nggak Roda Air Singa ya A.J. van der Aa kalau nggak salah namanya itu. Itu beliau mencatat bahwa di wilayah Bojonegoro itu dipenuhi oleh pasar kambang, apa istilahnya, pasar yang ada di perahu gitu. Itu menunjukkan betapa ekonomi kita sangat bagus di abad 19 Masehi. Sehingga ketika ada banyak penulis yang hadir di situ itu sesuatu yang sangat wajar. Karena ekonominya sudah tertata begitu. Mungkin dibukakan yang lain Mas, yang lembaran yang lain. Nah, ini misalnya adalah Barzanji teman-teman. Ini adalah bait terakhir dari Barzanji di eranya beliau. Kalau kita lihat di sini itu kan saya hampir tidak pernah menemukan garis, meskipun beliau itu nulis selalu lurus sekali. Beliau nggak pernah ada garisan gitu. Saya nggak pernah bekas garisan. Ini kayak dan ini beliau nyaratnya begini. Kalau kita miring gini adegan. Ini kan miring ya. Itu ada tulisan gini. Olehku nulis ono ing dhuwur perahu. Jadi beliau sering sekali menulis di atas perahu. Ini yang ini di atas yang saya garis itu ada sebuah keterangan bahwa beliau menyelesaikan kitab ini itu di atas sebuah perahu. Nah, kitab ini juga, ini bisa dimiringkan nggak sih Mas? Itu kalau dimiringkan bisa terbaca. Kalau dimiringkan itu terbaca itu. Itu ada kalimat gini, olehku nulis gitu ya. Itu ada kalimat, beliau selalu beliau selalu menerangkan tentang apa istilahnya, tentang selesainya kitab itu waktu apa. Itu sering sekali beliau. Nah, ini kalau diperbesar ini kelihatan. Nah, ini ya, kalau diperbesar ini kelihatan teman-teman. Ini itu ada kalimat kayak, nah ini ya, ada kalimat yang di baris nomor berapa ini ya? Ya, wafil biladil Jipang. Ini menunjukkan bahwa yang punya di wafil biladil Jipang gitu. Ondene olehku nulis dikro maulid. Ondene olehku nulis dikro maulid. Adapun gitu ya. Adapun ketika saya menulis dikro maulid ini atau kitab maulid ini maulid Barzanji. Dikro ondene olehku nulis dikro maulid bareng numpang perahu. Artinya beliau tuh numpak perahu sambil menyelesaikan kitab ini. Dan ini ditulis tahun berapa itu ada angkanya juga kan. Artinya
orang dulu nulisnya lama memang, artinya butuh waktu lama dan ditulis dimanapun. Nah di lembar yang lain itu ada juga yang sama, ditulis di mana. Nah ini kayak ini juga, terus yang lain ada lagi enggak ya tadi? Itu juga. Nah ini adalah kitab Atafrik teman-teman. Kitab Atafrik ini saya bingung bacanya, sulit. Terus saya sowan ke beberapa kiai, ke beberapa saudara adik-adik saya yang kiai-kiai itu saya sowani, tak mintakan untuk membacakan saya. Tapi juga beliau sulit karena ini adalah kitab falak. Terus akhirnya saya memberanikan diri, belum lama ini tuh saya ke Rembang, ke tempatnya Gus Khoyum. Saya sama saudara-saudara ke Gus Khoyum untuk dikasih tahu ini kira-kira tentang apa gitu ya. Karena semua kiai-kiai ketika saya tanyain untuk membaca ini itu agak kesulitan. Konsep waktunya itu sangat sulit gitu ya. Tentang matahari, tentang bintang. Nah, ternyata ini adalah kitab astrologi atau kitab tentang astrologi lah istilahnya. Kalau bahasanya kita di pesantren itu kitab falak gitu. Dengan kaidahnya beliau sendiri. Sehingga Gus Koyum bilang ini saya juga nggak tahu referensinya gitu. Jadi Gus Koyum itu pesan ke saya, nek iso yang kayak gini jangan diajarkan atau jangan di apa ya, jangan di istilahnya itu jangan di diajarkan gitu. Karena ternyata menurut Gus Koyum beliau waktu nulis ini namanya tafsir isyari. Jadi menggunakan tafsir isyari itu isyarah langsung dari langit begitu, sehingga ditulis tanpa mencantumkan keterangan. Sementara hampir semua kitabnya beliau, kitab Mbah Abdurrahman Klothok itu semuanya itu selalu ada keterangan referensinya, selalu ada keterangan beliau menulis ini dari mana, beliau menulis ini ketika mendengar siapa, itu selalu seperti itu. Tapi ada satu ya ini namanya kitab At-Tafriq. Ini beliau nulis tahun 1230 berapa ini? 38. Itu 1238 itu tahun 1821 Masehi atau 1822 Masehi. Artinya sebelum perang Diponegoro. Beliau mencatat ini. Nah, ini kitab ketika saya baca ini kan menunjukkan betapa banyak sekali bidang yang dikuasai oleh orang-orang terdahulu. Ini bahkan astrologi, teman-teman. Kalau kita lihat ini kayak kitabnya Abdurrahman Al-Sufi. Kalau di Eropa itu terkenal namanya Abdurrahman Al-Sufi yang menulis kitab perbintangan itu ya. Abdurrahman Al-Sufi di eranya siapa ya itu? Abdurrahman Al-Sufi itu jauh banget di era kejayaan Islam abad berapa itu ya. Itu Abdurrahman Al-Sufi menulis hal yang sama kayak gini. Artinya membahas tentang perbintangan gitu. Nah, beliau di abad 19 tahun 1821 juga menulis ini gitu ya. Ini kan kalau kita baca kan ditulis tahun 1238. Nah, yang lain Mas, mungkin ada yang lain. Nah ini menarik sekali teman-teman. Ini kitab apa ya? Ini beliau ini menunjukkan bahwa beliau itu selalu di perjalanan gitu. Ini ditulis ketika beliau di perjalanan. Kita baca misalnya wa qatam wallahu bisawab. Wa ilaihil marji'u mur'ab. Nah ini tama fi bahri. Ini selesainya di sebuah bahri gitu. Bahri itu ada yang mengatakan bahri itu perahu gitu. Wa fil biladil murokab atau murokab. Wa fil biladil Pulau Penang. Artinya itu perahu beliau itu pas di Pulau Penang. Wa fil yaumil Rebu wa fi syahri Sa'ban wa fil hilal wa fi sanadal wa tuktabuha wa sahibuha al-Hajj Abdurrahman fi biladil Jipang Kapadangan. Beliau di akhir kitab ini menceritakan bahwa kayak cerita gitu. Aku nulis iki ngebarne kitab iki nalika nenggene Pulau Penang atau saya nggak tahu Pulau Penang itu sekarang di wilayah mana gitu. Di tahun fil yaumi Rabu ya, di hari Rabu. Wa fi syahri Sa'ban, di bulan Sa'ban. Terus beliau memperkenalkan diri dan watuk tabuha wa sahibu dan penulisnya dan yang memilikinya
Al-Hajj Abdurrahman fi Biladil Jipang Padangan. Haji Abdurrahman yang ada di Jipang Padangan. Artinya beliau ketika menyelesaikan sebuah tulisan itu selalu menyertakan tempat akhir menulisnya. Itu hampir semua kayak gitu. Bahkan ada sebuah tempat yang saya itu bingung, itu namanya Ngalfah. Beliau menulis kitab terus selesai di sebuah tempat namanya Ngalfah. Setelah saya cari sama teman-teman, Ngalfah itu ternyata Nepal. Jadi beliau menceritakan ketika perjalanan dari India pulang ke Jawa itu sampai ke sebuah tempat namanya Ngalfah, terus menulis sebuah kitab gitu. Nah Ngalfah itu ternyata Nepal. Gitu. Nah ini menunjukkan betapa sesungguhnya masyarakat Bojonegoro di abad 19 itu sudah sehebat itu. Saya sangat yakin bahwa di beberapa tempat di Bojonegoro, tidak hanya di pesantren Klothok, tapi di pesantren-pesantren lain yang juga sama, itu pasti banyak sekali tokoh yang melintasi samudera begitu. Karena apa? Karena ada satu keterangan beliau itu selalu rombongan, kadang-kadang rombongan ke Arab bareng-bareng gitu. Balik lagi, dan setiap rombongan itu pasti pulangnya menulis sebuah kitab, entah itu apa gitu. Karena mungkin saya mikir dulu nggak ada fotokopi, sehingga ketika di Arab itu yang dicari ya kitab, terus ditulis, terus disebarkan di Jawa gitu, diajarkan di pondoknya masing-masing. Kayak gitu. Dan akhirnya beberapa manuskrip ini yang sempat saya bukukan itu hanya bagian kecil, karena itu membahas tokoh-tokoh saja, sehingga yang bab semacam ini belum sempat saya ulas atau diulas secara detail gitu, karena memang ada banyak sekali tema-tema. Kayak ini misalnya, ini kan kalau nggak salah ini adalah kitab hadis. Mungkin itu teman-teman, awalan lah dari saya mungkin. Monggo kalau mau tanya begitu. Saya mungkin mengawali ya, Pak Guru. Enggak, terkait dengan manuskrip, mungkin bisa dijelaskan ya, istilahnya tadi kan disebutkan Mbah Abdurrahman Klothok. Nah, mungkin bisa lebih dijelaskan terkait dengan peta. Istilahnya selain Mbah Abdurrahman Klothok itu siapa saja sih yang manuskrip-manuskrip yang sudah ditemukan oleh Mas Rizky. Yang kedua itu tentang mungkin kalau yang tadi disebut itu kan misalkan Padangan, lalu Klothok, ada enggak kira-kira atau mungkin yang sudah ditemukan itu yang Bojonegoro bagian timur? Kayak Bojonegoro bagian timur itu kan misalkan ada dicerita di beberapa literatur itu kan misalkan Sunan Blongsong atau yang Adipati Bawerno itu kan juga anaknya Mbah Sunan Kalijaga. Artinya runutan tentang Islam itu juga kuat seharusnya, tapi pernah enggak misalkan menemukan yang manuskrip tapi yang di Bojonegoro Timur? Mungkin itu. Terima kasih. Saya jawab, Mas. Kalau sempat di wilayah Kanor itu sebenarnya ada sih, Mas. Di Kanor itu ada namanya sebuah dusun namanya Meruwut. Meruwut ini lokasinya adalah di seberangnya Rengel. Nah, Rengel, Meruwut itu adalah tempat yang paling sering muncul. Artinya dia itu
bagian dari jaringan-jaringan tokoh-tokoh yang memang punya apa istilahnya simpul intelektual. Kalau di sisi timur yang paling sering atau mungkin saya dapati itu adalah Murwut. Di manuskrip itu ditulis Maldewut. Maldewut itu Murwut maksudnya. Maldewut Ringkel gitu ya. Maldewut Ringkel. Artinya itu Merwut Rengel. Nah, dulu Merwut itu wilayah Rengel memang. Artinya itu di sisi mana itu? Sisi utaranya Bojonegoro. Terus akhirnya masuk Kanor. Nah, Merwut Rengel yang sekarang adalah jadi jembatan Kare itu juga adalah tempat pusat pusat apa istilahnya? Pusat dakwah Islam di Merwut. Murwot itu tempatnya Ki Ageng Murwot memang. Ki Ageng Murwot itu adalah keponakannya Mbah Sabil yang ada di Padangan itu. Dan sampai terus-terus di abad 19, abad 20, abad 21 masih muncul nama-nama yang memang sering tercatat di manuskrip gitu. Kalau di timur itu Murwot memang yang paling sering itu. Dan Murwot sangat berhubungan dengan Rengel. Nah, Rengel ini kalau secara geografis itu posisinya tepat di utara Murwot. Makanya kita tidak kaget ketika sampai sekarang Murwot dan Rengel ini masih dipenuhi banyak pesantren karena memang dulu ya kayak gitu. Di dua tempat ini adalah kalau di wilayah timur yang paling apa ya istilahnya paling dibahas mungkin tentang keberadaan Islamnya itu Murwot dan Rengel itu. Borno mungkin ada juga di Borno tuh ada mas. Di Borno tuh namanya Mbah Nurmadin. Nah ini Mbah Nurmadin. Saya menemukan sebuah catatan menarik ketika membahas apa manuskrip itu ya. Di Padangan itu kan ada simpul manuskrip ada 3, di Klothok, di Petak, dan di Mbetet. Klothok itu Mbah Abdurrahman, terus di Petak itu ada Mbah ponakannya Mbah Abdurrahman namanya Mbah Abdul Qadir, terus yang di Mbetet itu ada beberapa nama kayak Mbah Sihabuddin dan Mbah Samsudin yang beliau itu juga menulis gitu. Nah di situ ada sebuah cerita menarik bahwa Mbah Samsudin ini adalah menantunya Mbah Sihabuddin gitu ya. Mbah Sihabuddin Padangan itu saudaranya Mbah Abdurrahman Klothok. Nah, Mbah Samsudin ini sebelumnya menikah di Kedung Pring. Beliau punya anak 1, terus cerai dengan istrinya, terus ke Padangan. Di Padangan itu pengennya mondok di Mbah Klothok, di Mbah Abdurrahman. Setelah mondok di sana, beliau dinikahkan di Mbetet gitu. Jadi menantunya Mbah Sihabuddin Mbetet. Nah, ada sebuah catatan 1 lembar yang membuat saya tuh sedih tapi gimana gitu ya. Artinya beliau cerita ketika beliau cerai dengan apa si istrinya yang ada di Kedung Pring itu beliau dikasih hadiah Al-Qur'an. Jadi dikasih hadiah Al-Qur'an yang ditulis Al-Qur'an ini adalah dari mertua gitu. Wah, saya tuh sampai nangis waktu itu. Nangis bukan nangis, artinya kayak terharu gitu. Orang zaman dulu tuh nyangoni mantune gitu ya, itu dengan Al-Qur'an dan Al-Qur'annya masih ada gitu. Artinya tulisan tangannya Mbah Nurmadin. Nah, siapa Nurmadin? Mbah Nurmadin ini adalah orang yang lahir di Borno, Kauman Borno, berdakwah di Kauman Kedung Pring Lamongan. Wafatnya sekarang makamnya ada di Borno, di Kauman Borno. Makamnya di situ dan itu hubungannya sangat bagus sekali. Artinya Borno, Kanor, Padangan itu berhubungan secara intelektual. Baik hubungan apa ya istilahnya orang-orangnya itu orang-orang yang menulis gitu loh ya dan itu saya temukan gitu artinya itu saya benar-benar menyaksikan bahwa orang zaman dulu itu suka menulis dan itu rata dari Bojonegoro yang timur, Bojonegoro yang barat itu sampai kayak gitu. Nanti Bojonegoro yang selatan yang daerah Margomulyo itu juga ada di Margomulyo itu namanya apa istilahnya sebuah tempat saya lupa itu juga ada simpul-simpul orang-orang yang hobinya itu kalau sekarang mungkin diskusi terus menulis hasil diskusinya. Nah, itu sudah terjadi. Nah, hal-hal semacam ini semoga bisa apa ya memotivasi kita yang hidup saat ini gitu. Artinya 200 tahun yang lalu itu hal yang biasa ketika kita mengadakan diskusi. Padahal itu masih ada orang Londo ya, artinya itu berdiskusi di bawah kokangan senjata istilahnya. Tapi ya biasa saja gitu, orang-orang dulu tetap menulis, tetap membaca. Jadi itu Mas Nanang. Jadi kalau Borno itu di Mbah Nurmadin namanya. Terus nanti di Kanor Mbah Murwot punya terus diteruskan lagi di Murwot itu saya lupa namanya. Yang sekarang masih ada pondoknya juga di Murwot itu. Di Murwot, di Rengel itu masuk di Rengel itu juga banyak sekali yang
apa yang melanjutkan tradisi itu sampai sekarang kan di Rengel terkenal banyak pondok juga gitu, dan itu kebetulan saya baca, memang saya memang baca beberapa jejaring itu. Terus nanti di Padangan, habis di Padangan nanti ke arah selatan itu di daerah Margomulyo itu banyak sekali. Makanya apa ya istilahnya, kita itu Bojonegoro itu rata. Selama dia dilintasi sungai, mereka juga sangat berpotensi besar dilintasi tradisi keilmuan. Mungkin itu apa Mas Nanang. Halo Mas Riki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya ada memberikan tanggapan terkait di Bojonegoro, khususnya di Desa Wedi ya Mas Rizky, yang terkenal dengan salaknya. Ya, di Wedi itu kan dikenal ada ulama besar namanya Mbah Basir Mustaba, yang mana beliau itu selain eh, mendakwahkan agama, tapi juga beliau juga berhasil untuk merubah kehidupan sosial di masyarakat Wedi dengan adanya penanaman salak. Apakah Mas Rizky sendiri sudah menelusuri Desa Wedi secara lebih Iya. Saya menangkap ada dua pertanyaan dari Mas Ramadan Jenggala ya. Saya menangkap ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah eh, konsep ekonomi yang dibawa oleh para ulama ya. Para ulama dulu tuh enggak, memang mayoritas yang saya lihat itu mayoritas tidak hanya ngajar ngaji, tapi juga memberdayakan masyarakat dengan ekonomi. Kayak siapa tadi, Mbah Basar ya, yang Mbah Basir Mustaba, Mas. Mbah Basir Mustaba di Wedi itu, beliau selain ngajar ngaji juga mengajak masyarakat nanam salak. Itu saya temukan di beberapa ulama yang lain, misalnya kayak kalau di Padangan Mbah Klotok tadi ya, Mbah Klotok itu ngajak masyarakat bertani. Terus nanti di daerah Kanor juga sama, Kanor itu. Terus di Mangkang. Nah, Mangkang ini yang daerah Margomulyo tadi itu namanya Mangkang. Itu juga masyarakatnya selain diajar mengaji juga diajari bertani juga gitu. Karena bantaran sungai itu identik dengan pertanian. Makanya saking penasarannya saya ya, waktu itu saya tuh sangat penasaran sampai saya konfirmasi di Delver itu. Delver itu ada sebuah catatan, ya tadi orang Belanda itu waktu melintas di Bojonegoro itu mencatat gini, tidak ada satupun tempat yang pernah dia lintasi itu seindah tempat kita ini. Dia menyebutnya Jipang. Jipang itu Bojonegoro ini sekarang ini. Karena apa? Karena di pinggir bengawannya itu selalu ada tanaman pohon jati dan tembakau. Nah, itu menunjukkan bahwa para ulama zaman dulu tidak hanya ngajar ngaji, tapi juga memberdayakan ekonomi masyarakat sekitarnya. Itu kalau menurut saya itu yang apa ya istilahnya yang sempat saya simpulkan begitu. Nah, Mbah Basar Mustaba itu pernah saya ke sana juga. Artinya Mas. beliau apa? Mbah Basir. Mbah Basir Mustaba itu juga pernah saya ke sana. Ada juga teman yang sudah menelusuri juga. Beliau itu kan muridnya Mbah Khalil Bangkalan kalau nggak salah nggih. Jadi memang ada hubungannya dengan Rengel yang saya sebut tadi. Jadi Mbah Basir Mustaba itu masih punya hubungan dengan namanya Mbah Ishak Abu Ishak Rengel. Lah Mbah Abu Ishak Rengel ini juga cucu dari orang-orang Padangan juga. Artinya apakah analisis itu dilanjutkan oleh teman-teman yang dulu sempat melacak atau tidak, saya nggak tahu. Tapi ini menunjukkan bahwa sesungguhnya ya tadi simpul intelektual itu berhubungan terus dari Kanor, Borno,
Margomulyo. Utamanya yang di dekat sungai, maksudnya. Dan yang menarik itu gini teman-teman, yang saya dan itu baru saya tahu, di kota Bojonegoro itu lornya itu apa? Utaranya alun-alun itu ada sebuah catatan yang sangat lengkap sekali. Di tahun 1700-an itu Mbah Klothok menceritakan ada sebuah simpul ulama yang itu menjadi sebuah delta peradaban. Itu antara Guyangan Trucuk, Seranak Trucuk, dan Ledok. Ledok itu Pengkol. Itu kalau kita lihat di peta, itu menjadi sebuah segitiga peradaban gitu. Sampai-sampai saya cari peta di Leiden, di Digital Leiden University itu ada juga. Itu di Seranak, Trucuk, Seranak, Guyangan Trucuk, dan Pengkol. Itu 3 tempat yang semuanya dihuni para ulama. Dan itu sebelum ada alun-alun. Artinya itu alun-alun dibuatkan baru tahun 1827-an. Nah, itu tahun 1750 ketika era perjanjian Giyanti. Itu di sana itu sudah banyak sekali nama-nama ulama yang nama beliau itu tercatat gitu loh. Dan akhirnya tak telusuri sama teman-teman, sempat saya telusuri. Dan alhamdulillah masih ada semua itu beliau-beliau itu. Di Seranak itu ada namanya Mbah Sadipo Seranak. Sekarang jadi nama makam di sana. Terus di Guyangan ada namanya Mbah Zainuddin Guyangan. Itu di sana juga nama makam. Terus di Ledok, di Pengkol itu Pengkol Ledok. Istilahnya tuh dulu Ledok itu namanya Pengkol. Itu yang akhirnya menginspirasi seni apa ya istilahnya tuh. Kayak seni khadroh tapi khadroh Jawa. Namanya itu kentrung, seni kentrung pengkolan. Nah, itu cara dakwahnya beliau. Nah, ini yang menarik teman-teman. Artinya kehadiran ulama tidak hanya ngajar ngaji, tetapi juga yang pertama yang sering saya temui adalah proses pemberdayaan masyarakat. Dan yang kedua, ini sisi efek samping lain, yaitu hadirnya sebuah kesenian. Kayak gitu. Nah, mungkin itu Mas Rama. Oke, Mas, terima kasih. Oke. Iya, benar Mas, benar. Iya. Mungkin saya ya. Oke. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Arif ya. Asli Bojonegoro, cuman saat ini posisi ada di Kalimantan Timur. Ini saya tadi diundang sama Mas Nanang ini, saudara saya ini. Ini menurut saya sangat menarik ya.
saya nggak nyangka juga ya, lama saya nggak mengikuti mengikuti wacana-wacana sejarah dan lain sebagainya. Ini rupanya Bojonegoro itu menyimpan khazanah intelektualitas yang luar biasa ya, yang seperti ditulis Mas siapa tadi penulisnya, Mas? Rizky, Pak, Rizky. Mas Rizky ya, wah Mas Rizky ini terima kasih Mas Rizky ya, terima kasih Mas Rizky sudah menuliskan khazanah ini. Ini menurut saya sebuah awalan yang baik ya. Artinya memang kita butuh ya orang-orang seperti Mas Rizky ini untuk mengeksplor sejarah gitu kan. Karena bagaimanapun kehidupan kita saat ini tidak lepas sebenarnya dari masa lalu. Cuman masalahnya kadang-kadang masa lalu itu terputus gitu. Ketika kesadaran sejarah itu tidak ada, maka ya akhirnya jadinya ya ahistoris gitu ya jadinya ya, generasi-generasi kita kemudian ya. Nah, maksud saya begini, kalau saya lihat ini luar biasa ya yang ditemukan Mas Rizky ini luar biasa. Yang selain tradisi intelektual, terus tadi diasumsikan bahwa bukan diasumsikan ya, mungkin akhirnya ditemukan bahwa pada masa itu Bojonegoro sudah mengalami yang namanya kesejahteraan, masyarakatnya itu sejahtera, uripe ayem tentrem gitu, sehingga tradisi keilmuan pun itu berkembang karena ulama-ulamanya itu, tokoh-tokohnya itu bukan hanya mengajarkan agama, tapi juga bangun ekonomi masyarakat. Nah, sekaligus juga ada kesadaran-kesadaran ekologis yang luar biasa. Terus kemudian tentang sungai atau bengawan yang kemudian menjadi jalur, juga menjadi bagian dari jalur perkembangan peradaban ya saat itu ternyata luar biasa. Nah, kalau misalkan kita kontekstualisasikan pada hari ini, misalkan bagaimana kondisi Bojonegoro sebagai kabupaten terkaya, tapi faktanya juga banyak masyarakat yang miskin juga gitu kan. Berarti kan ada sesuatu yang terputus sebenarnya. Ada yang terputus dari wacana sejarah ini, masa lalu ini, bahwa dulu kita seperti apa. Nah, maksud kami adalah ini menarik gitu ketika dibahas dalam forum yang lebih luas, terus kemudian juga di forum yang juga mungkin lebih strategis juga gitu kan, yang nanti melibatkan unsur-unsur pemerintah, misalkan dengan melibatkan misalnya dinas perpustakaan dan arsip atau apalah gitu kan, terus kemudian melibatkan elemen-elemen yang lain ya, teman-teman seniman, pemusik, terus seniman teman-teman budayawan yang ya kira-kira dia peduli dengan itu, orang-orang sejarawan itu, ini akan lebih menarik lagi gitu. Karena ini bagi saya ini luar biasa, yang dilakukan Mas Rizky ini luar biasa, sehingga istilahnya ini bisa jadi modal untuk refleksi ke depan, bagaimana kita kemudian menata ulang daerah kita ya, melalui komunitas-komunitas kita, melalui entitas-entitas yang mungkin bisa kita gerakkan gitu ya, entitas-entitas organik itu. Saya kira ini luar biasa menurut saya, dan saya sangat apresiatif sekali terhadap ini. Ya mudah-mudahan ini bisa memantik semangat kita untuk mengeksplor lebih jauh lagi. Ya mungkin itu aja Mas. Ini saya tidak menanggapi terlalu istilahnya dengan wacana-wacana lain, cuman saya apresiatif sekali terhadap ini, dan saya kira ini nanti perlu dikomunikasikan ke pihak-pihak yang mungkin bisa punya kompetensi atau apalah yang kira-kira bisa mendukung wacana ini supaya bisa diperluas lagi gitu dan bisa dieksplor lebih jauh lagi. Mungkin terima kasih itu Mas. Terima kasih. Terima kasih Mas Bustanul ya, saya manggilnya biar. Iya. Ini usul tetangganya Mas Bustanul, orang Bojonegoro tapi juga di Kalimantan, tapi Kalimantannya di Pontianak. Oke. Atau tetangga dekat. Silakan Mas Solgi. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kenal Pak Bustanul. Saya di Kalimantan Barat.
Saya di IKN. Nah, ini ya, apa? Kalau di Kalimantan Barat itu dikenal yang namanya siapa tuh Syekh Khotib Sambas. Nah, saya agak sedikit cerita awal. Waktu sampai datang ke sini tuh istri itu banyak cerita, kok syiar Islamnya tidak seramai di Jawa. Terus akhirnya saya bukalah Google, saya googling, ternyata di mana di Kalimantan Barat itu pernah ada namanya Syekh Khotib Sambas. Bahkan itu menurut beberapa riwayat itu menjadi gurunya para guru yang ada di Jawa itu. Bayangan saya hampir sama dengan yang disampaikan ini Mas Rizky tadi. Segala sesuatu yang dilewati sungai itu menjadi tradisi keilmuan. Nah waktu itu kan Syekh Khotib Sambas itu kalau tidak salah tahun 1800-an sampai 1875. Beliau wafatnya ada di Mekah sana, dan ulama-ulama besar yang ada di Jawa itu sebagian besar belajar diantaranya ke beliau. Karena apa? Karena mempunyai tradisi apa itu? Istilahnya itu tempat yang ramai yang menjadi pusat perekonomian, di situ menjadi pusat tradisi keilmuan. Nah, itu yang termasuk saya kirim PDF ke Pak Pra itu, bagaimana tradisi teks Syafi'iyah itu sampai ke mana itu, ke India, terus ke Nepal, terus kitabnya yang sering kita pelajari hari ini itu kan Fathul Mu'in atau apa itu kan Al-Minul Bari tadi, daerah-daerah India sana. Nah, kalau kita kaitkan dengan Bojonegoro ya, tradisi-tradisi dulu itu ibaratnya itu pendorongnya, pemahamannya itu apa ya? Kok ketika ada tempat yang ramai, asumsinya adalah di situ akan muncul sebuah peradaban keilmuan. Nah, ini kalau kita bisa ungkapkan mungkin baik, sangat menarik itu ya. Pemahamannya apa? Ulama yang di Padangan itu, di sana tempat ramai, ulamanya menjadi figur-figur apa? Simbol keilmuan dan simbol ekonomi, tetapi poinnya itu adalah ilmu. Ibaratnya kalau sekarang mungkin ya, kalau pergi ke, semisal saya kalau ke Pontianak gini, atau Pak Bustami ini ke Kalimantan, ke IKN, pertanyaan saya pasti, Bapak kerja apa di sana? Bayangan saya kalau yang disampaikan Mas Rizky ini, mungkin pertanyaan kalau zaman dulu sebelum merdeka, kitab apa yang sudah dibaca oleh Pak Bustami gitu. Kira-kira seperti itu Mas. Nah, itu pendorong apa ya? Orang Bojonegoro kok bisa dulu kok bisa sekuat itu. Jadi ketika ada orang merantau, pertanyaannya keilmuan apa yang sudah didapatkan. Terus kalau digandengkan dengan tasawuf hari ini yang ada di Bojonegoro itu bagaimana itu Mas? Ini saya agak pertanyaan itu. Ya. Iya Mas, saya menangkap itu. Saya menangkap itu Mas. Jadi apa namanya? Yang pertama Syekh Khotib Sambas dulu ya. Syekh Khotib Sambas ini satu generasi dengan Mbah Abdurrahman Klothok. Kenapa gitu ya? Ada kok catatan banyak sekali. Beliau lahir tahun 1802, Syekh Khotib Sambas ini, dan itu tidak jauh dengan era-eranya Mbah Abdurrahman Klothok berada di Mekah. Dan itu disatukan oleh sebuah benang merah yang namanya tadi Syekh Abdullah Ad-Dahlawi. Syekh Abdullah Ad-Dahlawi ini ada di India, di Nepal, di daerah Dahlawi, sebuah beliau menyebutnya sebagai bandar laut Ad-Dahlawi. Di sana ada tokoh namanya itu Syekh Muhammad Jan Al-Maki, terus Syekh Abdullah Ad-Dahlawi. Itu adalah tokoh-tokoh yang mempertemukan era-era itu. Syekh Khotib Sambas, Mbah Abdurrahman Klothok itu di Mekah, itu bertemu di situ, sehingga sangat punya hubungan dekat dengan India, Nepal tadi, Ngalfai. Kalau di manuskrip Padangan tulisannya Ngalfai. Itu juga ada pertemuan yang sering diskusi di situ, orang-orang yang berdiskusi di pinggir laut kayak gitu. Nah sekarang pertanyaan yang mungkin sangat tadi yang terakhir ya, bahwa kenapa kok menulis gitu ya. Saya tuh sempat menemukan sebuah kayak garis gitu, garis yang tidak pernah terputus. Misalnya Mbah Abdurrahman Klothok itu pernah punya murid namanya Mbah Stren. Mbah Stren itu ya nulis.
Mbah Stren menulis kitab tafsir. Terus Mbah Stren ini punya murid namanya Syekh Hasyim Jalaan yang tasrifan Padangan itu, penulis kitab tasrifan itu muridnya beliau. Terus Mbah Hasyim Jalaan punya murid Mbah Basir Petak, nulis lagi dengan tulisan yang lebih banyak, yaitu kitab beliau mensyarah kitab hikam gitu. Dan Mbah Basir punya murid yang sekarang terkenal di Salatiga itu, namanya Mbah yang ahli falak, namanya Mbah siapa yang di Salatiga, pendiri UIN Salatiga itu juga penulis kitab falak, itu namanya Mbah siapa ya? Mbah Zubair. Nah, UIN Semarang Mas. oh ya itu ya. UIN Salatiga, UIN Semarang itu loh. Iya. Yang Wali Songo apa itu loh. Nah itu artinya tidak putus Mas, tidak terputus. Jadi Mbah Zubair UIN yang pendiri UIN yang makamnya di Salatiga itu punya guru namanya Mbah Basir, juga penulis. Mbah Basir punya guru namanya Mbah Hasyim Jalaan, penulis kitab tasrifan. Terus Mbah Hasyim Jalaan punya guru Mbah Stren, punya tulisan kitab tafsir tafsir Al-Qur'an tafsir Al-Qur'an Jawi gitu. Terus Mbah Stren itu muridnya Mbah Abdurrahman Klothok. Jadi kalau saya lihat itu kayak kalau gurunya nulis, muridnya harus nulis gitu. Kayak saya melihat kayak gitu Mas. Jadi sehingga kalau orang-orang ketemu temannya itu ya sing ditekokno piye wis nulis po durung kayak gitu. Sehingga di manuskrip Betet itu, di tempat saya menemukan beberapa manuskrip itu ada banyak sekali nama dalam penulisan. Setiap lembaran itu ada namanya, watuk tabel kitab, wasohibu kitab, seperti itu. Selalu ada orang yang menulis gitu. Saya itu kayak melihat, oh berarti dulu itu karena ekosistemnya itu orang-orangnya pada nulis gitu. Nah akhirnya saya bertanya, nek wong-wong zaman dulu itu menulis, terus kerjanya gimana gitu? Saya juga berpikir gitu. Pekerjaannya gimana gitu? Kok setiap hari beliau menulis itu? Itu yang mungkin masih belum mendapatkan jawaban sih Mas. Karena kayak orang dulu itu nulis terus kalau saya lihat ya. Dan satu kitab itu kan tidak selesai 1-2 hari gitu. Artinya apakah beliau memang sudah benar-benar sejahtera untuk melakukan itu yang masih dalam kajian saya sebenarnya. Mungkin ini Mas ya, saya ada satu pertanyaan ya. Itu ada dimensi sungai, terus tradisi keilmuan terus menulis. Ini saya tepakkan yang saya saja lah. Hari ini tuh kalau tadi kan sempat disebut tasawuf ya. Kalau dulu kenapa paradigmanya ketika bicara tasawuf itu kok nggak seperti hari ini? Kalau hari ini kan mau membangun, ya mohon maaf, mau membangun sesuatu kadang menghidupkan yang mati gitu. Kenapa kalau maksudnya zamannya Mbak Abdurrahman ini kok Bojonegoro yang menurut saya dari penjelasan ini itu sudah seperti ini ya, harumennya Jawa kan gitu. Nah, itu gimana Mas? Bicara sungai, tasawuf, terus nulis. Kalau sekarang kan yang saya alami sendiri, kalau bicara tasawuf nanti ujung-ujungnya ya sodako semen kayak gitu-gitu. Bahkan yang jadi murid saya itu, seandainya saya jadi gurunya, itu standar saya murid saya itu berhasil ketika nyumbang semennya oke. Itu gimana Mas? Maksudnya prapemahaman yang membentuk itu sehingga kita bisa hidupkan kembali gitu. Jadi itu Mas, saya sangat memahami itu ya, karena sejak awal tuh saya juga penasaran dengan itu. Artinya begini, tasawuf zamannya Mbah Abdurrahman Klothok itu sangat menjunjung tinggi rasionalitas. Saya berani berkata begitu karena apa ya? Kayak ada semacam era kejayaan Islam di zamannya Al-Khawarizmi, Al-Kindi. Jadi mereka itu mendapatkan sesuatu harus secara rasional. Nah, tapi masalahnya itu ketika sekarang di era beliau sudah kapundhut ya, itu banyak sekali muhibin-muhibinnya yang memang bergeser. Jadi itu lebih ke konteks-konteks yang goibiyah gitu. Padahal beliau sendiri, saya mungkin saya banyak baca beberapa catatan beliau, tidak ada satupun beliau nulis sesuatu yang goib. Artinya itu sesuatu yang mengajarkan irasional itu kayaknya belum ketemu. Tapi mayoritas itu mengajarkan tentang ketekunan. Bahkan ada satu catatan yang membuat saya itu
memikirkan bahwa orang-orang zaman dahulu sudah sangat futuristik itu dari ekologi. Pandangan beliau tentang ekologi itu luar biasa sekali, karena untuk menebang pohon harus punya syarat tertentu. Artinya itu kita harus hormat kepada pohon gitu. Bukan hormat secara taklid, tapi hormat bahwa itu adalah ciptaan Tuhan. Ketika kita memandang pohon harus tersirat memandang Tuhan penciptanya. Itu ajaran tasawuf pandangan dulu kayak gitu. Orang-orangnya sangat memandang segala hal itu dengan konteks ketuhanan, kayak nggak boleh menebang pohon, karena ketika beliau itu melihat pohon itu akan ingat Allah gitu. Itu sesuatu yang hilang di konteks saat ini mungkin kayak gitu. Dan unsur rasionalitas ini juga terlihat dari beberapa catatan tentang tadi Mas, tentang pekerjaan. Beliau pernah mendapatkan surat gitu. Saya baca surat itu tentang ada seorang yang mau pinjam beras gitu. Dan itu suratnya tak baca, ternyata gini, saya pinjam beras untuk kebutuhan acara di rumah. Jadi kayak gitu. Bahkan urusan muamalah itu dikomunikasikan secara rasional begitu loh. Artinya itu ada sebuah surat yang ditujukan kepada Mbah Abdurrahman Klothok. Surat itu intinya meminta sebuah sumbangan beras untuk kebutuhan kegiatan acara di pondoknya beliau. Artinya itu sebuah muamalah pun sangat seperti kita gitu. Orang yang butuh bantuan beras, butuh bantuan kayu itu diucapkan seperti kita begitu. Artinya itu sudah rasional sekali. Itu 200 tahun yang lalu. Nah, ketika sekarang beliau justru figurnya malah diirasionalitaskan sendiri oleh orang-orang lain gitu. Artinya itu mungkin ini adalah degradasi keilmuan atau mungkin ini ada pergeseran nilai gitu. Saya juga belum memahami itu, tapi yang saya lihat itu rasionalitas beliau itu cukup tinggi waktu itu. Jadi tetap berpegang kepada aturan-aturan agama, tapi juga rasionalitas dalam hal kehidupan, sehingga mungkin ini yang menjadikan ekonominya juga kuat ya. Seperti itu mungkin Mas. Wah, ini kayaknya perlu ini Pak. Setiap diskusi perlu pertanyaan. Pertanyaannya bukan kerja di mana, buku apa yang sudah dibaca gitu. Orang Bojonegoro harusnya gitu ya. Siap. Nggih sampun suwun. Nggih, kula nono. Oke, silakan. Halo. Nggih, monggo, Pak Nono. Nggih, Pak, nggih. Monggo, Pak. Nggih, namung nyemak. Namung nyemak kemawon. Napa saene hasil napa diskusi niki diunggah ten YouTube kersane iso dikonsumsi karo wong akeh. Nggih, suwun Mas Riki. Suwun. Oke, nanti bagiannya Mas Anang yang unggah di YouTube. Sejak awal sudah direkam sejak awal Pak Nono, kemudian nanti bisa segera diedit dan diunggah ke channel YouTube-nya Nuntera. Itu ada lagi teman-teman. Demikian kira-kira cukup Mas Riki sebagai penutup. Silakan Mas Riki closing statement apa-apa yang didapatkan dari selama ini dan apa pesan Mas Rizky dan apa ibroh yang Mas Rizky dapatkan selama perjalanan menggeluti dunia ini. Silakan. Iya Mas, jadi mungkin closing statement saya sederhana mawon bahwa Bojonegoro itu tidak seperti yang diceritakan oleh para penulis Belanda abad 20, tapi dia hanya tidak tahu tentang abad 19 di kita. Jadi Bojonegoro abad 19 itu luar biasa.
di mana hampir setiap orang-orangnya itu pembaca. Orang-orang itu membaca dan menulis begitu. Artinya itu banyak sekali karya sastra atau mungkin karya kitab-kitab yang ada dan lahir dari karya tangan orang-orang Bojonegoro. Dan makanya ada hal yang menarik ketika Pak Warno ya, Pak PSJB itu ada di tempat kita. Itu sesuatu yang sesungguhnya adalah energi-energi dari masa silam menurut saya, karena nggak semua kota punya kayak gitu. Dan semua komunitas literasi yang di Bojonegoro ini nggak pernah mati. Ada sindikat baca, atas angin, ngaustik, sekarang ada jenggala dan lain-lain, itu tidak pernah mati sampai kapanpun. Kenapa? Kenapa pertanyaannya? Karena dulunya sudah kayak gitu. Jadi ada semacam apa istilahnya itu kayak energi masa silam itu selalu ada, kayak makanya ada PSJB itu luar biasa sampai sekarang ada, dan terus dilanjutkan lagi atas angin, sindikat baca, dan itu tanpa kita sadari adalah wajah asli masyarakat Bojonegoro, yaitu mereka orang-orang yang selalu mau apa istilahnya itu, mau berpikiran berbasis intelektualitas, itu sudah ada sejak zaman dahulu. Dan semoga apa ya istilahnya acara ini juga bisa memotivasi teman-teman yang memang bergerak di dunia literasi, terutama Bojonegoro. Kan aneh, Bojonegoro kok kalah sama Jogja, kalah sama Malang, itu bagi saya nggak masuk akal. 2 abad yang lalu mereka belum apa-apa, kita sudah punya banyak karya gitu. 2 abad lalu di Malang siapa yang nulis manuskrip nggak pernah ada. Artinya tuh kalaupun ada, diadu jumlahnya masih kalah sama kita. Tapi kenapa kita sekarang kok sedikit sekali? Kalaupun sedikit nggak begitu terkenal. Nah, artinya itu hebatnya kita itu tadi. Sungai itu kan jadi tempat aliran gitu. Artinya tuh secara apa ya? Secara informasi lebih mudah menerima dari hulu maupun dari hilir. Informasi-informasi dari samudra, dari Gresik itu mendek di Sungai Bojonegoro. Informasi dari pegunungan itu mendeknya di Bojonegoro. Dan ada satu catatan menarik dari orang Belanda, bahwa kapal besar yang namanya Faid Alam, kapal Faid Alam itu dibikin di Bojonegoro. Dan ini tercatat oleh catatan orang Belanda. Makanya kita tidak heran di Bojonegoro ini ada banyak sekali bangkai-bangkai kapal raksasa. Andai kita bayangkan, loh kok segede itu gitu. Kapal Trucuk, perahu ngerau itu ada di sini, karena memang orang Belanda mencatat daerah Malo sekitarnya itu adalah galangan kapal besar yang mensuplai kapal-kapal menuju Gresik. Nah, ini menariknya seperti itu. Betapa Bojonegoro itu sudah sangat kaya sejak dulu, artinya tuh Bojonegoro sudah kaya sejak zaman dahulu. Cuma kelihatan nggak kaya itu setelah si Pembers itu nulis itu loh. Jadi kita tuh kayak merasa rendah diri gitu. Dan saya berharap kita tidak hanya melihat Bojonegoro dari tulisan Pembers, tapi kita melihat banyaknya manuskrip dan banyaknya peninggalan orang-orang Bojonegoro itu sudah sangat banyak sekali sejak abad 19, abad 18, abad 17. Nanti bahkan kami sama teman-teman tuh menemukan sebuah peradaban di Pandan. Nah, ini yang nantinya berhubungan dengan Mas Prawoto, karena Pandan itu ternyata tempat yang luar biasa juga gitu. Bukunya ini nggih. Nah, ya. Itu buku yang gara-gara buku itu orang Bojonegoro merasa rendah diri gitu. Lihat di buku ini di halaman 70 itu masyarakat Bojonegoro yang lulus sekolah itu 0,017%. Nah, itu artinya itu membuat kita rendah diri. Siap. Nah, kayak yang bisa membaca huruf Latin hanya sedikit orang, tapi dia nggak membahas yang bisa menulis Arapegon. Karena waktu itu di wilayah Bojonegoro itu tulisannya pakai Arapegon semua. Jadi ya itulah, kita harus bijaksana untuk mau melihat referensi yang lebih jauh begitu, menurut saya itu. Mungkin itu Mas closing statement dari saya. Oke, terima kasih Mas Ahmad Wahyu Kurniawan untuk bincang sore hari ini di obrolan Bojonegoro. Teman-teman yang sudah hadir semuanya saja saya ucapkan terima kasih. Semoga obrolan sore hari ini kita bisa mendapatkan pelajaran baik, inspirasi, energi kebaikan, dan hati kita bisa saling bertaut, termasuk ketika kita menerima terah menjadi orang Bojonegoro dimanapun, baik yang di Kalimantan maupun yang masih di Bojonegoro, ketika gairah menulis, gairah literasi, gairah membaca berbagai sumber dan fan ilmu, berarti ini kita adalah sesungguhnya orang Bojonegoro yang
mendapatkan keanugerahan dan keberkahan dari aliran Bengawan Solo yang sampai hari ini masih ada di kota kita. Terima kasih, sampai ketemu di obrolan Nundero berikutnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.